Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Ariana Eron Putri. Saya Bramasta Reza Sapradan. Saya Mutiara Untat. Saya Usna Dewi Lestari. Saya Edwin Purwasi. Akan menayangkan hasil video wawancara yang telah kami lakukan terhadap 3 narasumber penata anestesi yang bekerja di rumah sakit berbeda. Tujuan dari wawancara yang kami lakukan adalah untuk mengetahui pola hubungan kerja penata anestesi dalam pelayanan anestesi di berbagai rumah sakit. sebagai penata, ada tidak Kak kendala-kendala yang dihadapi saat operasi? Jika ada, apa saja kendala tersebut? Sebetulnya selama ini tidak ada kendala yang berarti dalam operasi. Intinya bahwa yang harus kita matangkan adalah persiapan sebelum pasien itu sendiri masuk ke meja operasi ya. Jadi kalau kita sudah matang, baik persiapan, alat, mesin, obat, itu sudah kita siapkan, itu akan sangat memperkecil masalah-masalah yang timbul. Jadi yang terpenting adalah persiapan, baik persiapan pasien, persiapan alat, maupun persiapan obat. Selama ini sih belum ada kendala yang berarti ya. Kalau kendala itu sebenarnya kendala yang pasti itu, kendala yang serius sih nggak ada. Yang penting persiapan kita sudah oke. Terus tergantung juga dari ini fasilitas yang ada, fasilitas dari rumah sakitnya. Karena kalau rumah sakit yang saya bekerja kan rumah sakit tipe A, semua peralatan sudah memadai. Jadi kendala yang berarti nggak ada. Beda dengan rumah sakit kecil. Biasanya kalau rumah sakit kecil itu kendala di peralatan yang tidak memadai, tidak komplit, atau mungkin dari segi mesin anestesinya terlalu lama, model lama, nggak komplit lah. Kalau rumah sakit tipe A kan biasanya semuanya udah ada, baik dari mesinnya itu monitornya udah bagus. Kendala saat operasi ya banyak. Jadi dari mulai pre, intrapos itu kendalanya banyak banget. Kalau di pre itu kendala yang sering terjadi itu kita anamnesanya itu kurang, persiapannya kurang. Sebelum operasi kan kita harus nyiapin pre, intrapos. Nah itu harus benar-benar siap obat, siap alat, siap pasien, siap kita sendiri. Terus biasanya yang kurang itu data pasien loh. Kayak contohnya pasien kita anamnesa, dia nggak jujur. Kayak contoh penyakit penyerta, dia punya asma tapi dia bilang nggak punya. Nah itu di intra itu jadi penyulit banget. Terus kalau penyulit yang di intra juga itu ada penyulit yang sifatnya itu konstan. Dia contohnya itu pasien yang tadinya asa 1, terus karena dia nggak ngaku penyakit penyerta, jadi dia di intra jadi asa 2, jadi makin sulit. Benar gitu aja. Di rumah sakit itu penatanya sedikit gitu Kak. Pada hari itu juga operasi sedang banyak. Dokternya itu kebetulan sedang tidak ada di tempat gitu Kak. Terus yang dilakukan penata ke depannya itu menyusun jadwal operasi atau melakukan operasi secara bersama. Yang pertama, kita menjadwalkan operasi itu secara prioritas. Dalam arti kata, mana yang harus kita dulukan. Yang pertama, kita komunikasikan ini dengan operator bedah ya. Kita akan mendulukan biasanya mana yang emergensi terlebih dahulu. Yang kedua kali, biasanya anak-anak kita dulukan. Karena jangan sampai nanti puasanya memanjang. Kalau rumah sakit tempat saya kerja, kalau dokter anestesinya belum sampai, ya secara prosedural operasi tidak bisa dilaksanakan. Kita harus menunggu karena apalagi di Jakarta ya, prosedural aturan itu semua udah wajib dipatuhin. Jakarta itu kan dokter anestesi banyak, jadi jarang sekali kejadian kayak gitu. Tapi kejadian juga ada. Tapi kalau misalnya dokter anestesi belum datang atau dokter anestesi lagi tindakan yang lain, ya harus menunggu. Kecuali emergensi sekali. Kita laporan dulu ke dokter yang mau operasi. Misalnya contoh, di situ yang mau operasi dokter bedah sama dokter organ. Kalau mereka berdua emang keadaannya darurat, emang harus operasi segera, ya kita bisa main 2 kamar operasi sekaligus. Apalagi pasien obgyn dok. Misalnya dia cuma operasi kuret gitu, kuret, sedangkan yang satu bedah minor. Kita bisa main 2 sekaligus. Pada saat di lapangan, tenaga kesehatan apa yang paling sering berhubungan dan bekerja sama dengan penata anestesi? Sebetulnya semua lini itu saling berkomunikasi, terutama dalam persiapan pasien. Tetapi unit-unit yang sering kita gunakan yaitu laboratorium. Jadi laboratorium untuk pengecekan pemeriksaan penunjang.
bagi pasien, itu yang pertama. Yang kedua, rawat ruangan ya, kita mengkomunikasikan kapan pasien harus diantar, apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang harus dilakukan untuk persiapan pra anestesi ya. Yang ketiga yaitu biasanya kolaborasi ya untuk konsul dengan dokter-dokter penyakit dalam dan dokter-dokter lain sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Dan biasanya untuk penunjang-penunjang lain, biasanya UTDRS untuk kebutuhan darah dan radiologi untuk kebutuhan kita ronsen. Yang sudah dokter bedahnya, terus mungkin dokter di luar dokter bedah juga ada, misalkan konsulennya apa itu juga bisa berhubungan, tapi pasti. Yang paling sering berhubungan yang pertama itu tim OKA. Jadi tim OKA itu terdiri dari perawat bedah, sirkuler, dokter operator, sama jangan lupa juga kita sama cleaning service. Itu yang pasti berinteraksi sama kita di kamar operasi itu. Yang kedua, kita juga harus berinteraksi sama kebidanan, sama perinatologi. Karena nanti kita misalnya ada kuret atau pasien obgyn, kita pasti laporan dari orang kebidanan. Terus untuk obgyn itu misalnya selesai operasi, laporan anak, kita laporan juga ke perinatologi. Kalau misalnya di luar ruang lingkup kamar operasi, kita berhubungan sama lab, IGD, apalagi sama farmasi untuk bahan obat. Berapa rasio perbandingan antara dokter spesialis anestesi perempuan dan yang laki-laki di rumah sakit tempat kakak bekerja? Bagaimana juga rasio penata anestesi perempuan dan laki-laki di tempat kakak bekerja, Kak? Kalau untuk dokter anestesi berhubung cuma satu, jadi nggak ada perbandingan ya. Untuk penata anestesinya di sini, kalau di rumah sakit saya berhubung cuma ada 3, semua laki-laki. Kalau satu kabupaten Oku Timur ini, itu laki-lakinya sekitar 7, perempuannya cuma 1. Di tempat saya untuk dokter anestesi lebih banyak laki-laki. Jadi dari 6 dokter anestesi itu enggak banyak laki-laki juga sih. Dari 6, 8 gitu. Hanya 2 perempuan, yang lainnya laki-laki. Banyakan laki-laki juga. Di RSUD Pesawaran itu yang kerja itu penatanya cuma 3 orang. Saya, Pak Joko, sama Pak Tri. Cuman yang satu udah resign. Rasio pekerjaannya itu cuma saya sama Pak Joko. Di Pesawaran penata perempuan nggak ada, cuma penatanya laki-laki semua. Apa yang kakak rasakan sebagai seorang penata anestesi apabila diberikan tanggung jawab penuh pada saat berjalannya operasi, sementara dokter di tempat ada dokter spesialis anestesinya, Kak? Jadi kalau apa yang kita rasakan, betulnya tidak ada sih ya. Apabila sudah ada mandat dari dokter, kita tentunya sudah siap ya. Dalam arti kata, kita sudah mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan dokter anestesi, termasuk teknik apa yang harus kita gunakan, hal-hal apa saja yang mungkin akan kita lakukan terhadap pasien tersebut. Jadi sepertinya kalau untuk perasaan itu mungkin biasa aja kali ya, nggak ada rasa yang pasti kita komunikasi itu aja. Jadi meskipun ada terjadi sesuatu di tengah kita operasi, kita tetap buka komunikasi dengan dokter anestesi. Jadi yang terpenting adalah mengkomunikasikan untuk persiapan pasien sematang mungkin. Yang kedua kali, tanya harus memang update ilmunya, dan kita yakin bahwa kita bisa melakukan itu. Saran saya jangan sendiri, jadi lakukanlah berdua dengan teman. Jadi setiap tindakan itu kita lakukan dengan 2 penata, jadi bisa saling membantu. Ya kalau nggak ada dokter anestesi yang pasti ada rasa khawatir, rasa takut kalau ada masalah ya. Kalau ada masalah itu pasti ada rasa takut karena semuanya kan berarti kita harus siap sendiri kan. Rasa takut pasti ada, takut ada problem atau ada masalah, pasti kan nanti akan ada pertanggungjawaban juga. Yang dirasain ya kita harus lebih tanggung jawab. Karena tanggung jawab penuh itu kan dokter anestesi ya. Cuman kalau emang dokter anestesinya nggak bisa datang, itu kan didelegasi penuh ke kita. Jadi ya kita harus tanggung jawab dari mulai awal sampai akhir. Dari pre, intra, post kita tanggung jawab benar-benar. Apalagi kalau pasiennya itu ASA 3, ASA 4. Nah kita harus sering-sering komunikasi gimana terapi ke pasien. Komunikasi ke dokter anestesi. Ya rasanya ya tanggung jawab aja gitu. Adakah perbedaan tindakan anestesi saat sebelum adanya pandemi dan saat adanya pandemi seperti sekarang ini, Kak? Jelas ada ya. Jadi pada saat pandemi ini kita harus menggunakan APD lengkap, dan sebelum pasien masuk ke kamar operasi juga dilakukan screening yang ketat mulai dari poli ataupun dari
unit gawat darurat. Jadi sangat beda sekali, harus menggunakan APD lengkap pada saat masa pandemi ini. Beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu kita cukup memakai pakaian lengkap untuk ragam kamar operasi, itu sudah cukup, dan memakai masker, mungkin masker biasa, dan face shield juga jarang digunakan. Tapi semenjak pandemi ini kita pakaiannya lengkap dengan APD lengkap standar COVID-19. Dan untuk tindakan yang terkonfirmasi bahwa pasien itu memang konfirmasi COVID-19, kita menggunakan APD level 3 ya. Sudah jelas pasti perbedaannya jauh ya. Karena kalau sebelum pandemi kan dari segi perlengkapan kita itu juga tidak pak. Contoh misalkan kalau dulu kan paling kita hanya pakai sarung tangan, masker, topi gitu kan. Kalau sekarang kan harus walaupun pasiennya sudah di swab negatif, GGO-nya juga negatif, tapi tetap kita melakukan tindakan anestesi, tetap menggunakan prosedural, menggunakan APD komplit, tetap seperti masker, tetap N95, terus pakai facelift juga, pakai hazmat, terus masih harus apalagi kalau tindakan intubasi kan buka mulut tuh, pakai akrilik lagi. Pasien juga kita tutupin plastik, jadi perbedaannya jauh banget. Jadi lebih banyak persiapannya, lebih repot lagi dibanding sebelum pandemi. Perbedaannya jauh beda banget. Yang pertama itu APD. Contoh nih, aku pakai masker kan, karena ini buru-buru jadi pakai masker. Sorry. Jadi perbedaannya itu dari penanganan pasien. Jadi itu lebih berbeda. Kayak contoh pasien operasi atau kecil itu sebisa mungkin kita minimalisir pemberian oksigen atau aerosol. Kayak contohnya, misalnya pasien appendix ya, laparotomi. Sebenarnya diintubasi, cuman karena ada ini corona kayak gini, COVID, kita meminimalisir aerosol, jadi kita bisa lakukan tindakan yang lain. Kayak contoh spinal. Kalau untuk tenaga kesehatan lainnya, kita penanganannya itu ya APD-nya lebih lengkap, pakai hazmat, face shield, pakai KN95. Bedanya itu dulu sebelum ada COVID, nggak ada APD kayak gini. APD ya sewajarnya aja, handscoon, masker biasa, sama penutup kepala. Cuman karena ada COVID ini, penyebarannya melalui udara, jadi sebisa mungkin APD level 2 lengkap, sama kita penanganan ke pasien itu dikurangin pemberian oksigen atau aerosol. Bagaimana sikap tanggung jawab seorang penata anestesi ketika terjadi kesalahan saat melakukan tindakan? Penata anestesi itu ada tindakannya yang mandiri, ada yang kolaborasi, ya, ada juga yang mandat. Artinya mandiri itu adalah memang tindakan-tindakan yang diamanatkan oleh undang-undang yang bisa kita lakukan secara mandiri. Artinya ini tanggung jawabnya penuh kembali ke seorang penata anestesi itu sendiri. Yang kedua, tanggung jawab mandat, ya. Mandat itu adalah pendelegasian tugas yang diberikan oleh dokter anestesi kepada kita, tetapi tanggung jawabnya masih kembali kepada dokter anestesi. Nah, jadi apabila ada kesalahan, ya secara pribadi kita juga bisa dituntut di hadapan hukum, tetapi dokter anestesinya juga bisa dimintai pertanggungjawaban di hadapan. Jadi itu adalah mandat, ya. Jadi di peraturan Permenkes yang baru tentang kewenangan perawat anestesi itu, kita di situ dituliskan adalah kewenangan secara mandat. Jadi pemberian mandat oleh dokter anestesi itu untuk tindakan-tindakan yang berupa tindakan medis. Jadi kembalinya ke diri kita pribadi dan ke dokter anestesi tanggung jawab daripada kesalahan melakukan tindakan tersebut. Makanya untuk itu saya sampaikan di depan tadi, harus sangat berhati-hati sebagai penata anestesi, dan kita juga harus mempersiapkan sematang mungkin memeriksa periksaan penunjang yang dibutuhkan selengkap mungkin untuk kebutuhan daripada pelaksanakan tindakan anestesi tersebut. Ya, kita tanggung jawab kita ya sebagai penata anestesi ya sudah ada kan di situ SOP-nya, standar operasional prosedurnya itu sudah ada. Ya sesuai prosedur aja. Jadi kalau memang ada kesalahan, misalnya kesalahannya di mana tuh? Kalau cuma kesalahan tindak, kalau tindakan kita hanya monitoring aja. Kalau di Jakarta saya kan nggak melakukan tindakan, monitoring pasien gitu. Yang melakukan tindakan kan dokter anestesi. Memang kendalanya kalau di Jakarta kan kamar operasinya misalnya 10, dokter anestesinya cuma 1. Jadi tetap kita yang pegang istilahnya kendali setelah pasien dibius itu kita semua. Cuma kalau ada kesalahan ya kita tetap ada aturannya lah, SOP-nya di situ. Kita tetap bertanggung jawab sesuai prosedur aja. Ya kita tanggung jawab penuh terhadap apa yang kita lakukan. Apalagi pertanyaan kalian tadi tuh ada kan, yang gimana rasanya kita lakuin tindakan kalau di situ nggak ada dokter anestesi atau delegasi penuh ke kita. Jadi tanggung jawab penuh yang kita lakuin
Kalau kita ngelakuin kesalahan, ya kita akui. Jadi kita penanganan terhadap pasien itu, ibaratnya itu pasien itu keluarga kita sendiri. Jadi kalau kita ngelakuin kesalahan, sebisa mungkin ya kita akuin aja kesalahan tersebut. Apalagi kalau sampai malpraktek. Ya mungkin kalau malpraktek sih nggak sampai sih. Cuma kalau kesalahan-kesalahan kayak pemberian terapi atau kesalahan tindakan yang lain, ya kita tanggung jawab penuh atas yang kita lakuin.